Rizky Daula dengan NIM 2410 24 2013. Saya Sofia Nafsi Anita dengan NIM 2410 24 2024. Saya Ridi Cantika dengan NIM 2410 24 Saya Yola Sartika dengan NIM 2410 24 2025. Dan saya Zakia Putri Ramadhani dengan NIM 2410 24 10 44. Saya Samra Yustina dengan NIM 2410 24 10 31. Saya Ramadi Fani dengan NIM 2410 24 10 18. Di sini kami akan membahas materi tentang agribisnis sebagai sistem bisnis di bidang pertanian. Berikut studi kasusnya. Kementerian Pertanian berkomitmen memajukan sektor pertanian dengan tujuan Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045. Kementan menyiapkan 30 triliun rupiah untuk para petani di seluruh Indonesia. Para gubernur dan wali kota serta bupati menandatangani nota kesepahaman pembiayaan dan pelaku agribisnis di Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun dan menetapkan komitmen bersama antara Bank Himbara, Bank Daerah, PSIP, gubernur dan wali kota seluruh Indonesia untuk penyerapan KUR dan KUA atau kredit usaha Alsinta. Setiap gubernur berkomitmen menyerap KUR dan KUA ini sebesar 100 miliar rupiah dan bupati wali kota sebesar 50 miliar rupiah. Melalui komitmen ini, minimal akan terserap KUR sektor pertanian sebesar 30 triliun rupiah. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan, dengan penyaluran KUR tersebut, petani memudahkan memproduksi hasil tanamnya dan mengenjot ketahanan pangan nasional. Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045. Ini KUR yang dipersiapkan Bapak Presiden untuk meng-engine pertanian yang ada. Oleh karena itu, dengan komitmen antara lain taksi Alsinta dan lain-lain, maka tentu saja dengan kebijakan-kebijakan Bapak Presiden untuk merus DP-nya, down payment-nya, misalnya bunganya dan lain-lain, itu sangat terbuka untuk dimanfaatkan. Oleh karena tadi ditandatangani untuk fasilitasi para gubernur, para bupati seperti itu. Ini tentu framing patokannya. Bahwa bisa lebih, ya bisa kurang, ya bisa. Tapi kita bahwa Presiden sudah mempersiapkan kredit usaha rakyat untuk membuat pertanian kita makin lebih baik. Selain itu, menurut Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil, komitmen ini akan sangat bermanfaat. Apalagi pada bulan Juni ini, BMKG memprediksi Indonesia akan memasuki awal periode fenomena El Nino. Nah, berdasarkan studi kasus yang telah kami sampaikan sebelumnya, KUR atau kredit usaha rakyat dapat diartikan program pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui lembaga perbankan untuk membantu usaha mikro, kecil, menengah UMKM, termasuk sektor pertanian dalam sistem agribisnis. Nah, KUR ini dirancang untuk menyediakan akses pembiayaan yang mudah dengan bunga rendah tanpa jaminan besar serta untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Nah, dalam konteks agribisnis terdapat beberapa peran KUR tersebut. Yang pertama yaitu untuk pemberian modal usaha, yang kedua untuk meningkatkan produktivitas, yang ketiga mengembangkan hilir, dan yang keempat yaitu untuk memberdayakan UMKM petani. Nah, dengan demikian, KUR menjadi instrumen penting untuk mendorong keinginan agrobisnis di Indonesia, terutama bagi pelaku usaha kecil yang berkontribusi pada sektor pertanian. Nah, poin kedua yaitu ada jenis-jenis KUR. Yang pertama ada KUR mikro. KUR mikro ini pinjaman yang diberikan kepada pelaku usaha mikro tanpa jaminan tambahan dengan plafon maksimal 100 juta rupiah. Contohnya seperti petani meminjam uang senilai 20 juta rupiah untuk membeli bibit dan pupuk. Yang kedua ada KUR kecil, merupakan pinjaman yang diberikan kepada usaha kecil dengan plafon lebih besar, yaitu senilai 100 juta hingga 500 juta rupiah. Biasanya membutuhkan jaminan tambahan, contohnya seperti pengusaha produksi keripik singkong meminjam uang senilai 200 juta untuk membeli mesin pengolah. Yang ketiga ada KUR super mikro, merupakan kredit yang ditujukan untuk usaha mikro dengan plafon maksimal 10 juta, biasanya untuk pengusaha pemula atau usaha yang terkena dampak pandemi.
Contohnya seperti penjual makanan ringan meminjam Rp 5 juta untuk membeli bahan baku. Yang terakhir ada KUR TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Pinjaman yang diberikan kepada calon TKI untuk membiayai keberangkatan dan kebutuhan selama bekerja di luar negeri. Contohnya itu seperti calon TKI meminjam Rp 25 juta untuk biaya pelatihan, paspor, dan tiket ke luar negeri. Secara umum, keberadaan KUR atau Kredit Usaha Rakyat ini memiliki tujuan untuk membantu para pelaku UMKM dalam mengakses permodalan. Majunya UMKM ini adalah bagian penting bagi roda perekonomian negara yang mana nantinya akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Baik, selanjutnya yaitu manfaat KUR atau Kredit Usaha Rakyat dalam sektor pertanian di bidang agribisnis, yang dimana manfaatnya yaitu yang pertama, dapat membantu para petani untuk mengembangkan budidaya pertaniannya dari hulu hingga hilir. Yang kedua, dapat mendukung program-program pada Kementerian Pertanian. Yang ketiga, dapat membantu menanggulangi kemiskinan, serta dapat perluasan kesempatan tenaga kerja dalam sektor pertanian. Dan yang terakhir, dapat membantu para petani dalam mengembangkan usaha taninya agar menjadi agribisnis yang berkembang. Materi tentang syarat KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Dalam sistem agribisnis biasanya mencakup beberapa aspek penting. Berikut adalah beberapa syarat umum yang perlu diperhatikan. Yang pertama, usaha yang jelas, yaitu harus ada bukti bahwa pemohon memiliki usaha agribisnis yang terdaftar dan beroperasi. Yang kedua, rencana usaha. Penyampaian rencana usaha yang jelas termasuk tujuan penggunaan dana dan proyeksi keuntungan. Yang ketiga, dokumentasi identitas, yaitu menyediakan dokumentasi identitas seperti KTP dan NPWP. Yang keempat, jaminan. Jaminan berupa aset produktif seperti tanah, alat pertanian, atau hasil panen. Yang kelima, kemampuan membayar. Bukti kemampuan untuk membayar kembali pinjaman seperti laporan keuangan atau slip pendapatan. Yang keenam yaitu keanggotaan koperasi. Beberapa lembaga mungkin mengharuskan pemohon menjadi anggota koperasi atau kelompok tani. Yang ketujuh, usaha berkelanjutan. Usaha harus menunjukkan potensi berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Yang kedelapan, usia usaha. Usaha yang sudah berjalan minimal selama 1 tahun biasanya lebih diutamakan. Dan yang terakhir yaitu reputasi baik. Memiliki reputasi baik dalam pembayaran pinjaman sebelumnya jika ada. Nah, selanjutnya adalah sasaran KUR atau Kredit Usaha Rakyat di dalam sistem agribisnis di bidang pertanian adalah yang pertama petani, yang kedua adalah peternak, yang ketiga koperasi, yang keempat kelompok tani, dan yang terakhir adalah usaha-usaha agribisnis lainnya. Nah, KUR ini atau Kredit Usaha Rakyat ini tidak menggunakan jaminan apapun. Nah, yang ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kegiatan di sektor pertanian. Nah, selain itu juga bisa menjadi modal dan investasi. Selanjutnya yaitu cara memperoleh kredit usaha rakyat atau KUR dalam sistem agribisnis. Yang pertama, itu kita harus menyusun rencana kebutuhan kredit atau pembiayaan. Seperti kita bisa berkonsultasi pada dinas teknis atau cabang dinas teknis, badan penyuluhan pertanian atau penyuluhan pertanian. Terus yang kedua, setelah kita mengajukan surat permohonan kredit kepada bank, kita harus melampiri dengan rencana penggunaan kredit. Lalu bank akan melakukan penilaian kelayakan atas usaha kita. Yang keempat, setelah usulan kita dinilai memenuhi syarat, maka permohonan KUR akan disetujui. Lalu bank dan kita akan menandatangani perjanjian kredit atau pembiayaan. Setelahnya, kita wajib melakukan pembayaran angsuran KUR kepada bank hingga lunas. Terima kasih. Sekian materi dan studi kasus yang kami sampaikan. Thanks for watching.